kelompok-kelompok Habib ini yang aku Habib, yang ingin diaku cucu Nabi oleh seluruh rakyat Indonesia, oleh dunia. Kalau keke aja ingin diaku cucu Nabi, diakui, jangan hanya punya keke dan ngotot. Buktikan bahwa beliau-beliau ini sebagai cucu Nabi. Buktikan kepada seluruh rakyat Indonesia kitab yang membuktikan beliau cucu Nabi itu mana, khususnya itu Ubaidillah anak Said Ahmad bin Isa Arum, itu mana buktinya? Jangan ngeles-ngeles. Mana kitabnya? Dan kitabnya harus sesuai dengan berdasarkan disiplin ilmu nasab, sukhroh wal istifadohnya, jangan yang baru-baru. Kalau nasab-nasab Habib yang sekarang sih, zaman-zaman sekarang nih, ya bener binnya mah bener. Yang leluhurnya tuh yang Ubaidillah itu anak siapa? Kalau memang ngotot harus anak Said Ahmad Muhajir, buktinya mana? Ini kan harus dibuktikan. Data sejamannya mana, manuskripnya mana, buktinya mana, dan setidak-tidaknya tes DNA. Jadi jangan cuman kekeh ngotot pengen aku cucu Nabi, ngotot amat sih pengen jadi cucu Nabi, tapi semua yang tadi tidak ada buktinya. Ditambah-tambah oknum-oknum Habibnya juga, akhlaknya juga jauh dari akhlak Nabi, jauh akhlaknya, ya sangat jauh. Termasuk oknum Habib yang sedang ceramah pun kadang-kadang itu jauh dari cermin akhlak Nabi. Bagaimana mungkin itu orang akan percaya? Yang kemudian ditambah-tambah doktrinnya juga tidak masuk akal, pengennya disanjung-sanjung melulu, muji-muji eyangnya melulu. Semua diaku itu jasa Habib ini, jasa Habib ono, semua berkaitan dengan Indonesia diaku jasa Habib. Ini orang sudah pada melek. Sekarang ini bukan lagi zaman Londo, bukan zaman POC, zaman Inggris, zaman merdeka. Kebebasan berpikir, mencari ilmu, membuka ilmu, tabir ilmu sudah dibuka mulai sekarang oleh Allah Ta'ala, ditakdirkan sudah dibuka, tidak ada yang bisa disembunyikan. Jadi jangan kekeh koar-koar melulu. Di dalam tubuh anak ada darah Nabi, ada darah Rasul, anak cucu Nabi, njid Nabi Muhammad itu njid ente atau njid anak. Ayo terus nanti syahadatnya juga rubah sekalian, ya, bukan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad njid anak, begitu sekalian. Segala diaku, ya. Tes DNA kagak mau, garang di panggung, garang yang tidak beraturan, tidak mencerminkan akhlak dan adab, dengan bahasa-bahasa yang tidak indah, tidak sopan, ya, ego sok pahlawan, sok jago, sok jenderal Islam, tapi cemen tes DNA. Cucu Nabi kok cemen tes DNA, aneh, apalagi perang. Jadi saya emang kurang percaya itu, tidak percaya banget 1000% tidak percaya kalau mereka cucu Nabi. Sekalipun perang juga saya tidak percaya mereka akan hebat, akan berani, ya, karena tes DNA nggak berani. Terlihat jago gagahnya itu karena mengandalkan orang-orang Nusantara, muhibin Nusantara. Jadi bukan mereka yang jago, yang hebat, yang pinternya, sebetulnya muhibinnya ini yang mendorong mereka. Tetapi anehnya muhibinnya suruh sujud, suruh memuji-muji, suruh cium tangan, blak-blak. Padahal mereka yang butuh muhibin. Ya kan begitu. Muhibinnya orang Nusantara rata-rata. Bagaimana mungkin kami akan percaya mereka cucu Nabi?
sudah mah tidak ada bukti-bukti, kitab, data, manuskrip, tes DNA, bukti akhlak, perilaku juga, oknum-oknumnya juga sangat jauh mayoritas. Ada Habib-habib yang dulu-dulu, yang ulama, yang wali-wali bener itu, buktinya akhlaknya ada. Ya, kalau akhlak sih bagus-bagus. Yang sekarang-sekarang ini udah begitu, doktrinnya lagi. Ya, ditambah lagi sudah ngedoktrin, ternyata doktrin itu, dasar itu untuk memudahkan dawir kesana kemari, semua kesana kemari. Orang-orang itu dengan jual nasab Rasulullah, dengan doktrin-doktrin yang halu-halu, ternyata itu hanya untuk memudahkan mendawir untuk kekayaan. Akhirnya ujungnya perut lagi, perut lagi, ngomong kesana kemari, ujungnya mau kesana. Malu lah, udah menurut saya mah, udah malu. Jangankan itu bukan darah Rasul, ya, sekalipun darah Rasul juga harus punya rasa malu, karena tidak mencerminkan akhlak Rasul, tidak mencerminkan pribadi Rasul, tidak ada kesederhanaannya Rasulullah. Dalam tutur kata bahasa pun jauh sekali, dalam kehidupan keseharian pun jauh dari kesederhanaan. Pamer harta, pamer apa-apaan, ya. Siapa bilang nih kami tidak menghormati dzurriyyat Nabi? Kami ini menghormati dzurriyyat Nabi, tapi dzurriyyat Nabi yang mana? Yang asli. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, ya, Syekh Ja'far Shadiq, Sayyid Musa Kazim, ya, Sayyid Ahmad bin Isa, benar itu kami hormati. Siti Fatimah, benar. Mana mungkin kami akan menghormati cucu-cucu Nabi palsu? Mana mungkin? Udahlah, jangan ngotot pengen diaku cucu Nabi yang ujung-ujungnya buat ngedoktrin, ingin dipuji-puji, ingin disembah-sembah. Kalau tidak dipuji, tidak sembah, ngamuk, ngotot, ngeles, kemudian mempergunakan orang-orang Nusantara, suruh ngomong, suruh bela, kiai ini, kiai anu di lobi. Apa-apaan, gentleman. Kalau punya urusan nasab Habib, tentang Habib, ya, orang itu Habib itu yang nongol, jantan. Jangan orang lain hanya jadikan bemper mulu, jantan. Ngomong mana tuh mengkanter kayak tesisnya Kiai Haji Imaduddin, bikin antitesis dong. Ya, ini bisanya yang Nusa ini juga oleh saya hanya nyuruh-nyuruh orang Nusantara ke Nusantara aja. Ini terindikasi mengadu domba di antara orang-orang Nusantara ini. Kelakuan kayak itu kelakuan Belanda yang kayak gitu. Coba gentleman. Tuh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani sudah jelas-jelasan terang-terangan nantang debat kepada RA. Lu ditantang tuh debat, punya ilmu kagak? Kalau nggak punya ilmu ngaku sudah, mendingan kibarkan bendera putih, ya. Dan yang lain ini oknum-oknum mukibina jangan ikut campur. Udahlah, jangan ikut campur. Cinta boleh, ini oknum mukibin kepada oknum Habibnya, tapi jangan ikut campur, karena ini bukan nasab-nasab mereka-mereka yang sedang dibahas, tapi nasab oknum Habib. Mundur dulu, biar selesai dulu, biar tidak kacau nih, ya. Jangankan mau dipercaya diyakini sebagai cucu Nabi, mohon maaf, ya, kelayakan sebagai gelar Habib pun menurut saya ini oknum zaman sekarang ini, oknum Habib ini sudah tidak pantas bergelar Habib sebetulnya, ya, jauh sekali dari gelar Habib, kecuali itu gelar panggilan biasa, tapi gelar Habib yang sebenarnya sangat jauh.
Mana ada mencintai dan dicintai itu. Sebab dicintainya itu hasil doktrin, bukan dicintai karena akhlak dan ilmu dan kepribadian, bukan karena hasil doktrin-doktrinan. Akhirnya orang jadi cinta. Bukan begitu. Habib itu dicintainya bukan karena mendoktrin orang lain, mengagung-agungkan eyangnya, kemudian baru dicintai. Bukan begitu namanya. Habib itu orang yang dicintai karena akhlak perilakunya, bukan karena cerita dongeng halunya. Begitu. Jadi jangankan mau diakui sebagai cucu Nabi, maaf, disebut Habib aja menurut saya ini oknum-oknum yang ngaku Habib ini sekarang itu sudah tidak pantas sebetulnya. Apalagi pakai gelar Sayyid. Maaf, pakai gelar Habib itu sudah tidak pantas kebanyakan oknum-oknum yang sekarang ini. Sudah tidak pantas, sudah. Apalagi sekali lagi saya katakan, jangankan pakai Sayyid, ya, pakai Habib aja sebetulnya banyak yang sudah tidak cocok zaman sekarang. Sudah tidak, karena tidak ada cermin bukti bahwa perilakunya perilaku Habib, mencintai dan dicintai, kagak ada. Bagaimana mungkin itu akan cintai? Wong ceramah aja teriak-teriak kayak orang sudah mabok. Apaan itu? Ya, jangan bangga dengan dilulukan sekelompok orang segelintir. Udah tahu dirilah, jangan ngotot-ngotot menurut saya ini. Oknum-oknum Habib ini, enggak usah ngotot-ngotot. Kalau tidak bisa membuktikan bahwa Ubaidillah itu anak Sayyid Ahmad bin Isa Ar-Rumi, tidak ada bukti kitab sejaman, manuskrip, data-data, ya, primer, sekunder, tes DNA tidak ada. Sudah, jangan ngotot, ngaku aja, ya, bahwa kalian itu bukan cucu Nabi, titik, selesai itu udah. Dan kalian minta maaf ke seluruh rakyat Indonesia agar kami ini tidak merasa ditipu, ya kan, selesai persoalan. Nih mudah-mudahan nih bisa menjadi peringatan nih, ya udahlah, mendingin insaf lah, tobat. Jangan petantang-petantang di Indonesia, udah nggak usah, jangan bikin gaduh di Indonesia. Udah, ini sudah pada melek orang Indonesia, orang Nusantara ini. Teknologi dan ilmu sudah sangat terbuka lebar sekarang, sangat luas. Semua misteri dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah tidak akan ridho jika nabinya itu nasabnya, ada orang-orang yang mengaku nasab ke nabinya tetapi palsu. Allah tidak akan ridho. Dengarkan ya, Allah tidak akan ridho terhadap orang-orang yang ngaku-ngaku bernasab kepada kekasihnya, yaitu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah tidak akan ridho sampai kapanpun, akan dibongkar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan dirungkatkan oleh Allah. Sehebat apapun menyembunyikan, akan dibongkar. Dengar ya? Paham nggak? Masa nggak paham aja?